Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit pagi di kota itu terlihat cerah. Udara masih segar ketika Amira membuka jendela kamarnya. Seberkas cahaya matahari masuk menyinari wajahnya yang polos tanpa riasan. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma udara pagi yang terasa seperti menjanjikan hari yang tenang. Dari tempat tidurnya, terdengar derit halus kasur saat Bimo menggeliat, lalu duduk sambil mengucek matanya. "Kamu bangun pagi banget, Mir?" gumam Bimo sambil tersenyum kecil. Amira membalikkan badan, menatap suaminya dengan senyum lembut. "Biasa. Jam biologis. Kalau lewat dari jam 6 malah kepala suka pusing." Bimo mengangguk pelan, lalu bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Suara air mengalir terdengar beberapa saat kemudian. Sementara itu, Amira mulai membereskan tempat tidur dengan cekatan. Setiap lipatan selimut, setiap letak bantal, semuanya ia rapikan dengan kebiasaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Di dapur, aroma kopi menyambutnya. Ia menyalakan kompor dan mulai menyiapkan sarapan sederhana. Telur dadar, tumis sayur, dan roti bakar untuk Bimo. Ia menyukai aktivitas paginya, menyiapkan rumah, membuat makanan untuk orang-orang yang ia cintai. Itu membuatnya merasa berguna, merasa memiliki peran. Tak lama, suara langkah kaki terdengar. Adinda, adik kandung Amira yang berusia 22 tahun, keluar dari kamar tamu sambil menguap lebar. "Kak, pagi, wangi banget nih, tumisannya," kata Adinda sambil duduk di kursi makan dan memainkan rambutnya yang masih acak-acakan. Amira tersenyum. "Sarapan dulu. Aku masakin kesukaan kamu." Adinda mendekat dan mencium pipi Amira, lalu memeluknya sebentar dari samping. "Makasih, Kak. Aku beruntung punya kakak sebaik kamu." "Dinda, kamu udah bikin janji interview kerja minggu ini, kan?" tanya Amira sambil menuangkan kopi kedua cangkir. "Iya, hari Rabu. Tapi aku masih deg-degan. Belum ada pengalaman kerja, takut ditolak," jawab Adinda sambil mengaduk-aduk nasi di piring. Amira meletakkan cangkir di meja. "Kamu punya kemampuan. Percaya diri aja. Lagi pula kamu kuliah bagus, punya nilai tinggi. Jangan takut." Bimo muncul dari belakang, sudah rapi dengan setelan kerja. Ia mencium kepala Amira sambil berkata, "Sarapan hari ini juara banget baunya. Kamu suka telur dadar yang dikasih daun bawang, kan?" tanya Amira sambil tersenyum. "Tahu aja istriku." Bimo duduk dan mulai makan. Adinda tertawa kecil. Kak Bimo, nanti sore aku boleh pinjam motor nggak? Ada teman yang ngajak ngelamar bareng." Bimo melirik Amira, lalu mengangguk. "Boleh, asal jangan kebut-kebutan." Amira memperhatikan mereka berdua berbincang ringan. Tak ada rasa curiga di hatinya. Semua terasa normal. Kedekatan mereka sudah biasa karena sejak awal pernikahannya, Amira dan Bimo memang sangat dekat dengan Adinda. Bahkan Bimo pernah berkata bahwa ia menganggap Adinda seperti adik kandung sendiri. Setelah sarapan selesai, Bimo berpamitan untuk berangkat ke kantor. Ia mencium pipi Amira dan melambaikan tangan ke Adinda. Amira mengantar sampai ke teras. "Jangan lupa makan siang, ya," pesan Amira. Bimo tersenyum. "Istriku cerewet, tapi aku suka." Amira tertawa kecil. Ia menatap suaminya yang berjalan menuju mobil dan masuk ke dalam. Mesin mobil menyala, lalu perlahan menghilang di tikungan jalan kompleks. Hari itu Amira menghabiskan waktu di rumah. Ia sudah mengambil cuti 2 hari untuk menyiapkan administrasi rumah tangga dan membantu Adinda mempersiapkan diri menghadapi wawancara kerja. Siangnya mereka duduk di ruang tamu, membuka laptop, menulis ulang CV dan mengedit surat lamaran. "Kalau kamu bisa masuk perusahaan itu, kan enak. Dekat dari rumah, kantornya juga bagus," kata Amira sambil menunjuk layar. Adinda mengangguk pelan. "Iya. Makasih ya, Kak, udah bantu banyak banget. Aku sayang kamu, Din. Kamu itu satu-satunya adikku." Adinda memeluknya lagi. "Aku juga sayang banget sama Kak Amira. Kamu udah kayak ibu buat aku." Hari-hari seperti itu berlangsung cukup sering. Kedekatan yang hangat, suasana rumah yang damai.
Tak ada satupun tanda bahwa akan terjadi sesuatu yang menghancurkan. Malamnya, ketika Amira sedang menyetrika baju di ruang belakang, ia mendengar suara tawa dari ruang tengah. Ia melirik ke pintu, melihat Bimo duduk di sofa bersama Adinda. Keduanya menonton acara komedi sambil bercanda. Amira tersenyum. Pikirnya, betapa beruntungnya ia memiliki keluarga yang rukun. Din, kamu ini benar-benar ya. Ketawa kamu lebih keras dari penontonnya. Celetuk Bimo sambil tertawa. Maaf dong kak, filmnya lucu banget sih. Nih lihat tuh mukanya aktor itu. Kocak parah. Adinda menepuk-nepuk paha Bimo sambil tertawa keras. Amira melanjutkan setrikanya. Sesekali ia menoleh ke arah mereka, tapi tak berpikir macam-macam. Ia percaya. 100% percaya. Hari berganti. Kebiasaan mereka tetap sama. Bangun pagi, sarapan bersama, Bimo kerja, Adinda belajar atau keluar untuk interview, Amira mengurus rumah. Namun, tanpa disadari Amira, mulai muncul hal-hal kecil yang berubah. Suatu pagi, saat Amira masuk ke dapur, ia menemukan 2 cangkir kopi yang masih hangat di meja. Padahal ia belum membuat kopi pagi itu. Ia mengernyit. Bimo bikin kopi sendiri ya tadi? Gumamnya. Ia bertanya ketika Bimo pulang. Tadi pagi sempat bikin kopi bareng Adinda ya? Bimo sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. Iya, soalnya kamu masih tidur. Tadi aku bangun duluan, si Adinda juga bangun, ya udah sekalian bikin kopi. Amira mengangguk pelan. Ia tak menaruh curiga, tapi mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil. Seperti Bimo yang mulai menyimpan ponsel di saku terus, bahkan ke kamar mandi. Atau Adinda yang akhir-akhir ini sering menyisir rambut sambil berdandan lebih lama dari biasanya. Namun, setiap kali rasa aneh itu muncul, Amira memaksa dirinya untuk berpikir positif. Ia percaya pada suaminya. Ia percaya pada adiknya. Tidak mungkin ada yang salah, pikirnya. Satu sore, saat Amira pulang dari belanja, ia mendapati ruang tamu sepi. Ia membuka pintu perlahan. Dari dalam kamar Adinda terdengar suara tawa kecil dan bisikan. Jantung Amira berdetak lebih cepat. Tapi tak lama kemudian pintu terbuka dan Bimo keluar sambil tertawa, memegang buku. Mir, kamu udah pulang. Tadi aku bantuin Adinda latihan wawancara. Aku pura-pura jadi HRD, jelasnya sambil tersenyum. Adinda keluar sambil tertawa juga. Kak Bimo lucu banget. Gayanya bener-bener kayak pewawancara galak. Amira tersenyum tipis. Ia mengangguk dan masuk ke dapur sambil membawa belanjaan. Tapi hatinya mulai terasa aneh. Suatu perasaan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Malamnya ia merenung di kamar. Bimo sudah tertidur di sampingnya. Ia memandang langit-langit kamar. Dalam diam, ia mulai meragukan hal-hal yang selama ini tak pernah ia pertanyakan. Tapi ia belum tahu. Ia belum benar-benar tahu bahwa hidupnya akan berubah untuk selamanya. Ia belum tahu bahwa kepercayaan yang ia tanamkan dengan sepenuh hati, perlahan akan menjadi senjata yang menusuk paling dalam. Ia belum tahu. Dan ia belum siap untuk tahu. Suara hujan deras mengetuk-ngetuk atap rumah malam itu. Di dapur, Amira sedang merapikan sisa makan malam sambil sesekali memandangi jendela kaca yang buram. Sesuatu terasa berbeda. Sejak beberapa hari terakhir, hatinya terusik. Bukan karena ucapan yang menyakitkan, bukan pula karena tindakan kasar, tetapi lebih karena perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang tak semestinya, tapi tersembunyi rapi. Di ruang tengah, Bimo dan Adinda sedang duduk berdampingan menonton acara musik. Dari suara mereka yang terdengar sesekali, tawa ringan, dan gumaman percakapan yang tak jelas, Amira tahu bahwa mereka sedang menikmati waktu bersama. Ia melangkah pelan ke arah ruang tengah, lalu berdiri sebentar di balik pintu, memperhatikan mereka tanpa berkata apapun. Kamu beneran suka lagu ini, Kak? Suara Adinda terdengar antusias. Suka. Dulu ini lagu pas aku SMA. Nostalgia banget. Jawab Bimo sambil mengangguk. Adinda tertawa. Tapi kayaknya cocok juga kalau kakak yang nyanyi. Suaramu bagus loh. Bimo tersenyum kecil, lalu berkata, kamu ngegombal ya? Enggak. Aku serius. Amira masuk dan duduk di sofa panjang. Kalian akrab banget ya? Ujarnya pelan, dengan senyum yang dipaksakan. Bimo menoleh.
Namanya juga adik ipar. Udah kayak adik sendiri. Iya kan, Din? Adinda mengangguk cepat. Kak Bimo tuh lucu. Kak, nggak ngebosenin. Amira mengangguk sambil memainkan ujung lengan bajunya. Tatapannya kosong. Pikirannya melayang jauh. Sejak kapan candaan mereka jadi sesering ini? Sejak kapan Bimo tertawa lebih lepas dengan Adinda ketimbang dengannya sendiri? Beberapa hari kemudian, hal-hal kecil makin mencolok. Pagi itu, saat Amira keluar dari kamar mandi, ia melihat Adinda berdiri di dapur, masih mengenakan piyama, sedang memasak mie instan. Tapi yang membuat Amira berhenti melangkah adalah tawa Adinda yang begitu renyah saat Bimo tiba-tiba muncul dari arah belakang dan dengan sengaja menggelitik pinggangnya. Kak, geli tau, teriak Adinda sambil tertawa, menjauh sambil membawa panci. Maaf, nggak sengaja. Tadi kamu mukanya serius banget. Aku pengen lihat kamu ketawa. Jawab Bimo sambil tersenyum. Amira berdiri mematung. Bukan karena cemburu, tapi lebih karena bingung. Itu tadi bukan sikap yang biasa. Tidak seperti hubungan kakak ipar dan adik ipar yang seharusnya punya batas. Ia berdehem pelan. Ada yang lapar pagi-pagi. Adinda menoleh. Iya, Kak. Mau buat sarapan duluan. Kak Amira belum lapar. Amira melangkah ke arah kulkas. Aku nanti aja. Mau minum air putih dulu. Bimo tersenyum sambil menyesap kopinya. Kamu capek nggak hari ini, Mir? Mau aku antar ke pasar? Amira menggeleng pelan. Enggak, makasih. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi Amira tidak bisa membohongi perasaannya. Ada jarak yang perlahan tumbuh antara dirinya dan Bimo. Jarak yang justru terlihat tak kasat mata karena tersamarkan oleh tawa dan kebaikan. Suatu malam, saat Bimo tertidur lebih dulu, Amira memeriksa cucian yang belum dilipat di ruang tengah. Saat ia menuruni tangga, matanya menangkap layar ponsel Adinda yang tergeletak di sofa. Layarnya menyala. Ada notifikasi pesan. Amira tak berniat membuka. Ia hanya melihat sekilas dari kejauhan. Tapi matanya menangkap satu hal yang langsung membuat dadanya sesak. Besok kita ketemu di tempat biasa ya. Jangan lupa alasannya. Pesan dari nomor tanpa nama. Tidak tertulis siapa pengirimnya. Tapi entah kenapa Amira merasa ada yang janggal. Ia tahu ia tak seharusnya berpikiran macam-macam. Tapi otaknya mulai bekerja sendiri. Menyusun kemungkinan-kemungkinan yang tak ingin ia bayangkan. Ia kembali ke kamar dengan pikiran berat. Bimo tidur membelakanginya. Amira menatap punggung suaminya itu lama. Ada keraguan dalam dirinya. Apakah ia hanya sedang terlalu sensitif? Atau perasaannya memang sedang memberi sinyal tentang sesuatu? Keesokan harinya, Amira memutuskan tidak langsung menyampaikan kecurigaannya. Ia hanya mengamati. Dan pengamatan itu memberinya alasan lebih untuk resah. Siang itu, saat ia pulang dari pasar lebih cepat, ia mendengar suara dari ruang tamu. Tertutup. Namun samar, terdengar suara Adinda sedang bicara. Jangan sering-sering wa aku pas Kak Mira ada. Bisa ketahuan, ujar Adinda dengan suara rendah. Amira berhenti di ambang pintu. Ia tak berani masuk. Takut pada kemungkinan apa yang akan ia dengar berikutnya. Ya udah, nanti aku kabarin jamnya. Pokoknya jangan ke rumah, ya? Amira mundur perlahan. Ia tidak sanggup mendengar lanjutannya. Ia pergi ke dapur, berpura-pura baru datang. Din, panggil Amira dari arah dapur. Adinda langsung menyahut. Iya kak, bentar ya. Beberapa detik kemudian, Adinda muncul sambil membawa ponselnya, tersenyum seperti biasa. Kakak baru pulang? Cepet amat. Iya. Hari ini nggak banyak belanja. Jawab Amira sambil mencuci sayuran. Lagi masak apa? Amira hanya mengangguk, tidak menjawab. Ia mencoba terlihat biasa. Tapi pikirannya sudah terisi penuh oleh suara-suara dan potongan kejadian yang membuatnya tak tenang. Hari-hari berikutnya, Amira mulai menyimpan semua kecurigaannya. Ia tidak bertanya, tidak menuduh. Tapi matanya merekam. Telinganya tajam mendengar. Bahkan senyum tipis Bimo saat berbicara dengan Adinda kini terasa berbeda baginya. Ada sesuatu yang mengusik. Bukan rasa iri, tapi rasa dikhianati yang belum punya bukti. Sore itu, Amira duduk sendirian di kamar.
Hujan turun lagi. Ia membuka album foto di laptopnya. Di sana ada ratusan foto kenangan bersama Bimo. Liburan, ulang tahun, pernikahan, momen bahagia yang terekam baik. Lalu ia menemukan satu folder baru. Tanpa nama. Hanya tertulis angka acak. Ia membukanya. Foto-foto itu tampak baru. Beberapa selfie Adinda. Beberapa gambar ruang tamu dari sudut yang tidak biasa. Dan satu gambar. Sepasang cangkir kopi yang diletakkan berdampingan dengan tulisan nama Dinda dan BI di bagian bawahnya. Amira menatap foto itu lama. Ia mencoba mengingat kapan ia melihat cangkir itu. Tapi ia tahu pasti, itu bukan miliknya. Ia tidak pernah punya cangkir dengan tulisan itu. Matanya berkaca. Tapi ia belum menangis. Ia hanya menutup laptop itu pelan, menatap keluar jendela, dan membiarkan hujan terus jatuh tanpa suara. Langit sore tampak labu saat Amira duduk sendirian di bangku taman belakang rumah. Embusan angin lembut memainkan helai-helai rambut yang terurai dari jilbabnya. Kedua tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang tinggal setengah. Matanya menatap nanar ke arah pohon jambu yang berdiri diam tak bergeming. Hatinya masih terasa sesak, seperti ada kabut yang menutupi semuanya, membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi juga tidak bisa mengabaikan. Sejak hari itu, hari ketika ia mendengar Adinda berbisik soal pesan rahasia, perasaan curiga dalam dirinya mulai tumbuh seperti akar yang perlahan menjalar ke seluruh tubuh. Ia tidak ingin menuduh. Ia masih ingin percaya. Tapi nalurinya tidak bisa dibungkam begitu saja. "Kak?" Suara Adinda membuyarkan lamunannya. Amira menoleh pelan. Adinda berdiri di ambang pintu belakang, mengenakan kaos longgar dan celana training. Rambutnya masih sedikit basah. Mungkin baru selesai mandi. "Ngapain duduk sendirian?" Tanya Adinda sambil tersenyum kecil. "Cuma pengen cari udara segar," jawab Amira datar. Adinda berjalan mendekat dan duduk di kursi sebelah Amira. "Kak, aku boleh tanya nggak? Kakak akhir-akhir ini kelihatan agak beda." "Beda gimana?" "Entahlah. Lebih diam. Lebih sering bengong. Aku jadi takut ada yang salah sama aku." Amira menoleh, menatap wajah adiknya lekat-lekat. "Kamu merasa ada yang salah?" Adinda terlihat gugup sesaat, lalu tertawa kecil. "Enggak sih. Cuma takut aja kalau aku ngelakuin hal yang gak kakak suka." Amira mengangguk pelan. "Kalau memang ada yang kamu lakukan dan itu menyakiti aku, kamu pasti tahu, Din." Adinda tertawa kaku. "Kakak ngomong kayak detektif aja." Amira tidak menanggapi. Ia hanya kembali menatap ke arah taman. Malam itu, saat Bimo tertidur lebih dulu, Amira duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Ia menyalakan Wi-Fi dan mulai membuka aplikasi Google Foto. Salah satu fitur sinkronisasi otomatis ternyata masih aktif di ponsel milik Bimo. Dulu, ketika mereka baru menikah, mereka menyatukan akun cloud agar mudah berbagi foto. Namun sejak beberapa bulan terakhir, Bimo jarang mengunggah foto apapun. Atau mungkin, ia mengira fitur itu sudah mati. Amira membuka folder Januari-Maret. Di sana ada beberapa gambar yang membuat dadanya makin sesak. Salah satunya adalah foto cermin. Terlihat Adinda sedang tersenyum sambil berpose mengenakan dres merah yang Amira tidak pernah lihat sebelumnya. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan seseorang yang berdiri tidak jauh dari pintu. Bayangan itu terlalu tinggi untuk disebut Adinda. Terlalu besar untuk disebut sekadar furnitur. Ia memperbesar foto itu, memperhatikan siluet samar itu lebih seksama. Rasanya ia mengenal bentuk tubuh itu. Bahunya, potongan rambutnya, posisi berdirinya. Terlalu mirip dengan Bimo. Tangannya gemetar saat menutup laptop. Paginya, ia sengaja bangun lebih awal. Setelah Bimo dan Adinda keluar rumah, ia menyusul ke kamar Adinda dengan alasan ingin meminjam charger. Namun begitu masuk, matanya langsung tertuju pada meja rias. Di sana, ada cangkir putih dengan tulisan B.I. Din, yang sebelumnya ia lihat di laptop. Ia mengambil cangkir itu, membaliknya. Di bagian bawahnya tertulis, "Kado dari kita Februari." Amira menarik napas panjang. Tangannya menggenggam erat cangkir itu, seperti menahan diri untuk tidak melemparkannya ke lantai. Ia kembali ke kamar dan menangis dalam diam. Bukan hanya karena kecurigaan itu semakin kuat,
tapi juga karena betapa sakitnya menyadari bahwa mungkin ia sudah dibohongi begitu lama oleh dua orang yang paling ia cintai. Sore harinya, ia mengunjungi rumah ibunya. Duduk di ruang tamu sambil menyuguhkan teh untuk Bu Rahayu, Amira sempat ragu untuk membuka mulut. "Bu," katanya pelan. "Aku boleh tanya?" "Iya, Mir. Ada apa?" "Ibu pernah lihat sesuatu yang aneh dari Dinda dan Bimo enggak?" Bu Rahayu mengernyit. "Aneh gimana maksudnya?" "Ya, sikap mereka. Kebersamaan mereka." Bu Rahayu terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Kamu tuh terlalu banyak mikir. Nak, Dinda itu memang manja. Sejak kecil juga begitu. Kalau dekat sama orang, gayanya selalu akrab. Apalagi sama suamimu, ya wajar dong dia nyaman. Bimo itu kan baik. Tapi aku merasa ada yang disembunyikan. Jangan cepat suuzon. Nanti kamu nyesel kalau ternyata cuma salah paham. Keluarga itu harus dibangun sama rasa percaya." "Nak." Amira mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia ingin percaya pada kata-kata ibunya. Tapi kenyataan di rumah berkata lain. Dan malam itu, sebuah kejadian kembali mengguncang keyakinannya. Ketika ia hendak ke dapur untuk mengambil air minum, langkahnya terhenti di tengah lorong. Pintu kamar Adinda sedikit terbuka. Di dalam, terdengar suara tawa kecil. Ia berjalan perlahan, hingga cukup dekat untuk mendengar dengan jelas. "Besok kakak pulang jam berapa?" Suara Adinda terdengar pelan. "Kalau nggak lembur, aku pulang jam 5. Tapi kalau kamu kangen, ya aku sempetin pulang cepet," jawab suara Bimo dari dalam kamar. Amira mematung. Dadanya bergetar hebat. Ia menahan napas. Adinda tertawa pelan. "Jangan gombal. Ah, nanti ketahuan. Kita hati-hati aja. Nggak usah panik. Yang penting kita bahagia." Lalu suara berbisik. Tidak jelas. Tapi cukup untuk menusuk jantung Amira hingga remuk. Ia mundur perlahan, kembali ke kamar tanpa suara, lalu mengunci pintu. Di atas tempat tidur, ia duduk dengan tubuh gemetar. Pikirannya kalut. Tangisnya pecah. Tidak tertahan lagi. Besoknya, Amira mulai menyusun rencana. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Tapi ia juga tidak bisa gegabah. Ia butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Ia mulai membuka tab pencarian di laptopnya. Cara menyadap WhatsApp pasangan dengan aman. Aplikasi kamera tersembunyi di rumah. Cara merekam percakapan tanpa ketahuan. Setiap pencarian ia baca dengan teliti. Tidak terburu-buru. Ia ingin menangkap mereka dengan bukti yang tak bisa mereka sangkal. Malamnya, saat Bimo pergi ke warung dan Adinda mandi, Amira menyelinap masuk ke kamar Adinda. Ia meletakkan satu kamera kecil yang ia beli daring di pojok rak buku, tersembunyi di balik boneka. Lensa kecil itu menghadap ke arah tempat tidur dan pintu. Ia berdoa dalam hati. Jika memang mereka berbohong, ia akan menemukan jawabannya. Jika tidak, setidaknya ia bisa menenangkan dirinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu. Ia sudah merasa. Ia hanya belum siap menerima bahwa semua akan menjadi nyata. Amira menggigit bibirnya pelan, duduk memeluk lutut di sudut tempat tidur kamar yang dulu selalu terasa hangat. Lampu kamar sengaja dia matikan, menyisakan cahaya remang dari luar jendela. Udara malam itu sejuk, tapi tubuhnya berkeringat dingin. Perasaannya berkecamuk. Wajah Bimo masih terbayang jelas dalam kepalanya. Senyumannya, kata-katanya, bahkan caranya menggenggam tangan Amira dulu ketika mereka menghadapi masa sulit bersama. Tapi semua itu kini terasa seperti adegan dalam film yang fiktif. Dosa. Hari itu, setelah membuka rekaman video dari pesan anonim yang masuk ke emailnya, Amira tak bisa menahan tangis. Ia menonton video itu berulang kali, berharap mungkin hanya ilusi atau editan semata. Tapi suara, gerakan, dan bahkan tanda lahir kecil di pundak Bimo yang terlihat jelas dalam video itu tak bisa dibohongi. Itu Bimo. Dan wanita yang bersamanya adalah Aurel, adiknya sendiri. Tangannya gemetar saat memutar ulang video itu untuk kesekian kalinya. Mereka tampak tertawa, bercanda, saling merayu. Bimo memanggil Aurel dengan panggilan, sayang, dan Aurel tertawa genit, seperti tak ada beban sama sekali. Seolah-olah mereka benar-benar sepasang kekasih.
Tak ada sedikit pun penyesalan atau rasa bersalah di wajah mereka. Amira menutup laptopnya dengan cepat, lalu memeluk dirinya sendiri erat-erat. Pandangannya kosong. Kepalanya terasa berat. Hatinya seperti diremas-remas. Tak pernah ia membayangkan, Bimo yang ia percayai sepenuh hati bisa mengkhianatinya sedemikian rupa. Dan Aurel, adik kandung yang ia besarkan seperti anak sendiri setelah ibu mereka meninggal dunia, tega menusuknya dari belakang. Tangisnya pecah lagi. Isak tangis yang tertahan meledak, mengguncang tubuhnya. Tapi di tengah sesaknya napas, ada satu emosi lain yang tumbuh dalam dadanya. Amarah. Ia merasa dibodohi. Ia merasa dijebak dalam sebuah kebohongan besar yang selama ini ia anggap sebagai rumah tangga bahagia. Esok paginya, Amira memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Ia ingin menggali lebih dalam. Ia perlu kepastian, perlu bukti lebih kuat sebelum bertindak. Ia tidak ingin gegabah. Ia tahu Bimo licik, dan Aurel lebih pandai memainkan peran. Maka pagi itu ia mengenakan senyum terbaiknya, menyambut Bimo yang baru keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. "Kamu kerja jam berapa, Bi?" Tanyanya pelan, senormal mungkin. "Jam 9, sayang. Tapi kayaknya aku berangkat agak pagi. Mau meeting dulu sama vendor." Amira tersenyum sambil mengangguk. Dalam hati ia mencatat semuanya. Ia mengamati ekspresi Bimo, matanya, dan gestur tubuhnya. Tak ada gelagat aneh. Bimo benar-benar pintar berbohong. Sepeninggal Bimo, Amira langsung menyelidiki jadwal kerjanya. Ia menelepon kantor Bimo dengan nomor tak dikenal, menyamar sebagai klien yang ingin bertemu. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada meeting pagi. Bahkan Bimo mengambil cuti setengah hari. Amira menguatkan hatinya. Ia tahu ini artinya Bimo akan menemui Aurel. Dengan hati-hati, ia mengikuti Bimo dari jarak yang cukup jauh. Ia menyewa ojek online dan memberikan instruksi agar menjaga jarak, tapi tetap membuntuti mobil suaminya. Perjalanan itu menegangkan. Jantungnya berdetak kencang sepanjang jalan. Mobil Bimo berhenti di sebuah apartemen yang asing bagi Amira. Ia menyuruh pengemudi berhenti beberapa blok sebelumnya. Dengan langkah pelan dan penuh waspada, ia menyusul ke arah apartemen. Di lobi, ia berpura-pura menunggu teman. Tapi matanya awas mengamati lift yang terbuka. Beberapa menit kemudian, ia melihat Bimo turun dari lift bersama seorang wanita. "Aurel." Mereka tertawa, tangan Bimo menggenggam tangan Aurel seperti pasangan yang baru jadian. Mereka tak tahu bahwa Amira melihat dari kejauhan, tersembunyi di balik pilar besar di dekat tangga. Amira menahan napas. Air matanya menggenang. Tapi ia tetap diam, memotret diam-diam dengan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia harus tetap fokus. Ia butuh bukti lebih. Setelah Bimo dan Aurel pergi entah kemana, Amira memutuskan untuk menyusup ke apartemen itu. Ia menyogok satpam dengan alasan ingin mengambil barang milik temannya yang tertinggal. Dengan sedikit akting dan air mata, satpam akhirnya luluh dan mengizinkannya masuk. Kamar itu berada di lantai 8. Begitu masuk, Amira bisa mencium aroma parfum Bimo yang khas. Di meja makan, masih ada 2 gelas wine setengah penuh. Di sofa, ada selimut kusut. Dan di meja rias, ada foto Aurel dan Bimo berbingkai mungil. Foto itu seperti pisau yang menusuk dada Amira. Ia mengambilnya perlahan, menatapnya, lalu menghempaskannya ke lantai hingga pecah berantakan. Ia tak tahu berapa lama ia berdiri di sana, mengamati setiap sudut ruangan yang seolah bersaksi tentang pengkhianatan itu. Ia merasa seolah masuk ke dunia lain, dunia gelap yang tak pernah ia bayangkan. Dunia di mana suaminya mencintai adiknya sendiri. Dunia di mana ia hanyalah wanita yang ditertawakan oleh 2 orang paling ia sayangi. Malam itu, Amira kembali ke rumah dengan membawa lebih banyak luka. Tapi ia juga membawa kekuatan baru. Ia tak akan tinggal diam. Ia akan menyusun rencana. Ia ingin mereka berdua merasakan apa yang ia rasakan. Ia akan membuat mereka menyesal telah mempermainkan dirinya. Namun untuk membalas, ia harus tenang. Ia harus sabar. Ia tahu, dendam yang matang akan lebih menyakitkan. Dan Amira, kini bukan lagi wanita yang lemah. Ia telah melihat kebenaran, dan ia siap membuka tabir kelam yang selama ini ditutup rapi oleh 2 orang yang paling ia percaya. Besok, ia akan memulai dengan menyusup ke dunia Aurel.
Ia akan mencari tahu lebih dalam. Ia ingin tahu sejak kapan semua ini dimulai. Ia akan memecah teka-teki itu satu persatu, hingga semua topeng jatuh, dan kebenaran terkuak di depan semua orang. Dan malam itu, di tengah kegelapan kamar yang sunyi, Amira duduk sambil menulis rencana di buku hariannya. Dengan pena hitam dan tangan bergetar, ia menulis satu kalimat besar di halaman pertama. Aku akan buat kalian berlutut dan meminta ampun. Bimo baru saja pulang dari kantor. Langkahnya berat, wajahnya kusut. Kemeja yang dikenakannya tampak sedikit kusut. Dasinya pun menggantung longgar. Amira yang sedari tadi menunggu di ruang tengah, langsung berdiri menyambutnya. Ia membawa segelas air dan hendak memberikannya. Tapi Bimo hanya melirik sejenak lalu berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Mas, kamu kenapa? Lelah banget kelihatannya, tanya Amira lembut, mencoba memahami suaminya. Bimo tidak menjawab. Ia malah membuka pintu kamar, melempar tas kerja ke atas tempat tidur, dan menyalakan kipas angin dengan gerakan kesal. Amira mengekor masuk, menatap punggung suaminya yang kini terduduk sambil memijat pelipis. Hatinya sedikit cemas. Mas, aku udah siapin makan malam. Makan dulu, yuk. Gak lapar, potong Bimo cepat. Amira terdiam. Ia duduk pelan di sisi ranjang, mencoba tetap sabar. Ada masalah di kantor? Tanyanya hati-hati. Bimo menghela napas panjang, lalu menjawab ketus. Masalahnya kamu, Mir. Amira tercenung. Aku? Iya. Kamu itu terlalu monoton. Hidup kita itu kayak jalan di tempat. Kamu cuma ibu rumah tangga yang kerjaannya itu-itu aja. Gak ada yang menarik. Perkataan itu seperti tamparan di wajah Amira. Ia tidak menyangka suaminya akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dadanya sesak. Namun ia menahan diri untuk tidak menangis. Aku berusaha. Mas, aku jaga rumah, jaga kamu, jaga keuangan, semua aku pikirin. Tapi kamu gak ngerti aku, Mir. Kamu gak ngerti kebutuhan laki-laki kayak aku. Aku butuh istri yang bisa bikin hidupku semangat, bukan yang cuma bisa masak dan nyapu. Amira memalingkan wajah, menatap lantai kosong. Kata-kata itu mengguncang harga dirinya. Ia sudah melakukan segalanya, tapi ternyata masih dianggap kurang. Kamu berubah, Mas, ucap Amira lirih. Dulu kamu gak seperti ini. Bimo berdiri, mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi. Mungkin karena dulu kamu juga gak seperti sekarang. Air mata Amira jatuh tanpa bisa ditahan. Ia duduk sendiri di kamar itu, menatap pantulan dirinya di kaca lemari. Raut wajahnya sudah lelah. Tapi ia tahu lelahnya bukan karena mengurus rumah, melainkan karena menahan luka yang terus dipendam. Keesokan harinya, Amira bangun pagi-pagi dan memutuskan untuk berbenah diri. Ia mengenakan pakaian rapi dan sedikit merias wajah. Ia ingin menunjukkan pada Bimo bahwa ia masih perempuan yang layak dicintai. Saat Bimo keluar kamar mandi, Amira sudah menyiapkan sarapan. Meja makan tertata rapi dengan nasi goreng spesial dan jus jeruk kesukaan Bimo. Pagi, Mas, sapa Amira dengan senyum. Bimo hanya mengangguk dan duduk. Ia makan tanpa banyak bicara. Amira mencoba membuka obrolan. Mas, akhir pekan ini gimana kalau kita pergi keluar kota sebentar? Refreshing. Aku bisa cari tiket kereta murah dari sekarang. Gak bisa. Aku ada agenda kantor. Jawab Bimo ketus sambil memainkan ponsel. Amira menatap suaminya, dan matanya terpaku pada layar ponsel itu. Sekilas, ia melihat foto selfie perempuan. Bimo cepat-cepat mematikan layar dan memasukkan ponsel ke saku. Siapa itu, Mas? Tanya Amira curiga. Teman kantor. Jangan ikut campur urusan kantor, jawab Bimo datar. Amira ingin bertanya lebih jauh, tapi ia memilih diam. Ia tahu, pertanyaannya hanya akan memicu pertengkaran. Siangnya, saat Bimo sudah pergi, Amira membersihkan kamar dan secara tidak sengaja menemukan nota hotel di dalam saku jas Bimo. Nama hotel itu membuat hatinya mencelos. Itu hotel yang terletak di luar kota, bukan tempat biasa untuk urusan kerja. Dengan jantung berdebar, Amira mencoba menelusuri alamat dan nomor telepon hotel itu lewat ponselnya. Setelah beberapa menit menunggu, seorang resepsionis perempuan mengangkat telepon. Selamat siang, dengan Hotel Gading Raya. Ada yang bisa dibantu? Amira mencoba bersikap tenang.
Halo, saya mau menanyakan apakah atas nama Bimo Hermawan pernah menginap di sana minggu lalu? Mohon ditunggu sebentar, Bu. Hening sejenak. Iya, Bu. Bapak Bimo Hermawan menginap bersama satu tamu wanita pada tanggal 10–12 bulan ini. Tangan Amira bergetar hebat. Nafasnya sesak. Tapi ia menelan semuanya. Ia tidak mau gegabah. Ia ingin bukti yang lebih kuat. Di malam harinya, Amira tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit sambil memikirkan semua yang telah ia alami selama ini. Wajah adiknya, Alia, terlintas di benaknya. Entah kenapa akhir-akhir ini Alia juga mulai jarang datang ke rumah. Padahal biasanya adiknya itu sangat dekat dengannya. Bahkan dulu, Alia selalu curhat tentang pacar-pacarnya. Tapi sekarang, ia mulai menjauh dan setiap ditanya selalu mengelak sibuk kuliah atau lembur di tempat magang. Amira mulai menghubungkan semuanya. Beberapa hari berikutnya, saat ia sedang menyetrika baju, ponsel Bimo yang tergeletak di meja berdering. Tanpa berpikir, Amira mengangkatnya. Halo, Mas. Aku udah kangen. Kapan kita bisa nginep bareng lagi kayak kemarin? Suara itu, Amira mengenalnya. Sangat mengenalnya. Itu suara Alia. Adiknya sendiri. Amira nyaris menjatuhkan ponsel dari tangannya. Tangannya bergetar hebat. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak bisa bicara. Air matanya langsung menetes, membasahi pipi. Telepon itu langsung ditutup setelah suara di seberang sana menyadari bukan Bimo yang mengangkatnya. Amira terduduk di lantai. Ia tak sanggup berdiri. Dunianya seolah runtuh. Luka yang selama ini ia tahan, kini seperti meledak bersamaan. Hatinya terasa sobek. Sakitnya bukan hanya karena pengkhianatan suami, tapi karena itu dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Ia menatap foto keluarga mereka di dinding. Wajahnya sendiri tersenyum di sebelah Bimo, dan Alia berdiri di samping mereka dengan wajah ceria. Amira menggertakkan gigi, mengusap air mata, dan bangkit perlahan. Ia tahu malam itu adalah titik balik. Ia tak akan tinggal diam. Ia akan mencari semua bukti, dan ia akan membongkar semuanya. Dengan atau tanpa luka yang lebih besar lagi, Amira siap. Karena kali ini, ia tidak akan biarkan dirinya diinjak-injak oleh orang yang ia cintai. Amira duduk di balkon kamarnya. Langit malam begitu kelam, seolah ikut merasakan beratnya hatinya. Angin malam menerpa wajahnya pelan. Namun tidak cukup dingin untuk meredam gejolak dalam dadanya. Di tangannya, sebuah gelas teh hangat yang sudah hampir dingin sejak 1 jam lalu. Pikirannya penuh, matanya tak pernah lepas dari layar ponsel yang sejak tadi tak juga berbunyi. Sudah 2 hari Bimo tak pulang. Dia hanya memberi kabar lewat pesan singkat. Lembur di luar kota, urgent, begitu katanya. Tapi Amira tahu itu hanya alasan. Ia tahu pola Bimo. Dan yang lebih menyakitkan, dia tahu Bimo tidak sendiri. Bukan dengan teman kerja, bukan dengan rekan bisnis, tapi dengan adik kandungnya sendiri, Laras. Amira menghela napas panjang. Tangannya mengepal. Ia merasa seperti orang bodoh. Selama ini, ia terlalu percaya, terlalu menutup mata dengan dalih keluarga harus dijaga. Tapi apakah itu layak jika ia yang harus menjadi korban? Keesokan harinya, Amira bangun lebih awal dari biasanya. Ada tekad dalam dirinya. Ia tak ingin hanya jadi penonton dalam drama rumah tangga yang dibangun dengan pengkhianatan. Ia harus bergerak, harus mengungkap semuanya, dengan kepala dingin. Amira menghubungi Wulan, sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai wartawan investigasi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Wulan sudah menunggunya dengan segelas kopi dan tatapan prihatin. Aku nggak bisa diam. Wul, ini bukan cuma soal perasaan. Ini soal harga diriku sebagai istri, dan sebagai kakak. Ucap Amira dengan suara serak. Wulan menatap sahabatnya dalam-dalam. Kamu yakin mau buktiin semua ini? Kita nggak tahu sejauh mana hubungan mereka. Amira mengangguk. Aku nggak akan ngomong sebelum punya bukti. Aku tahu kamu bisa bantu. Kamu punya kenalan, punya akses. Aku cuma butuh satu hal. Wul, kebenaran. Wulan mengangguk pelan. Aku akan bantu, Mir. Tapi kamu juga harus siap sama konsekuensinya. Kebenaran kadang lebih menyakitkan dari dugaan. Dalam beberapa hari, Wulan mulai menyusun rencana.
Ia menyuruh salah satu rekannya yang bekerja sebagai detektif swasta untuk mengawasi gerak-gerik Bimo dan Laras. Kamera kecil dipasang di mobil Bimo, juga di apartemen yang diduga sering mereka kunjungi. Sementara itu, Amira bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap menjalankan rutinitasnya di rumah, bahkan sesekali menghubungi Laras untuk menanyakan kabar. Laras, dengan wajah manisnya, tetap menjawab dengan hangat. Tidak ada yang mencurigakan dari suaranya. Tapi justru itu yang membuat Amira semakin yakin. Kebusukan itu pasti disembunyikan dengan wajah paling manis. 2 minggu kemudian, Wulan datang ke rumah Amira dengan wajah tegang. Ia membawa flash disk kecil dan memasangnya di laptop Amira. Layar laptop menyala, dan sebuah video mulai diputar. Video itu diambil dari kamera tersembunyi di lift sebuah apartemen. Terlihat Bimo masuk ke dalam lift, disusul Laras. Mereka tampak biasa saja di awal, hingga pintu lift menutup. Saat itulah tangan Bimo memegang pinggang Laras, dan Laras bersandar manja ke bahunya. Amira tercekat. Tapi video tak berhenti di situ. Ada rekaman lain, mereka memasuki unit apartemen yang sama, malam hari, keluar pagi hari dalam kondisi masih saling menempel. Wajah Amira memucat. Bibirnya bergetar. Tapi tidak ada air mata yang jatuh. Justru matanya menajam. Ia tidak lagi hancur. Ia sedang menyusun balas dendam. Rekaman ini cukup kuat, Mir. Tapi kalau kamu mau lebih, aku bisa minta rekaman dari dalam apartemen. Kita sudah pasang kamera kecil di vas bunga ruang tamu mereka, kata Wulan dengan hati-hati. Amira hanya mengangguk. Ia tak butuh kata-kata panjang. 3 hari kemudian, Amira kembali duduk di hadapan laptopnya. Video dari dalam apartemen itu jauh lebih menyakitkan. Mereka terlihat begitu nyaman, tertawa, duduk berdampingan, bahkan berciuman di ruang tamu. Laras tak tampak bersalah sedikit pun. Seolah ia bukan adik dari wanita yang selama ini memberinya kasih sayang, perlindungan, bahkan pendidikan. Amira mematikan laptop. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya berbeda. Tidak ada lagi senyum lemah. Yang ada hanya keteguhan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, Bimo pulang. Entah karena merasa aman, atau karena tidak ingin Amira curiga. Tapi Amira menyambutnya dengan tenang. Ia menyediakan makan malam, mengajaknya bicara ringan, bahkan menyentuh tangannya seperti dulu. Tapi di balik semua itu, Amira sudah menyusun strategi. Aku mau liburan keluar kota sebentar. Sendirian. Mau menenangkan pikiran, kata Amira saat mereka berbaring di tempat tidur. Bimo hanya mengangguk, tidak menunjukkan rasa cemas. Justru ia terlihat lega. Ambil aja waktu yang kamu mau. Aku juga lagi banyak urusan kerjaan, ucapnya sambil memeluk Amira, yang malam itu menahan napas dengan sangat kuat agar tak menangis di pelukannya. 3 hari kemudian, Amira benar-benar pergi. Tapi bukan untuk liburan. Ia pergi ke rumah orang tuanya. Di sana, ia bertemu dengan ayah dan ibu, membawa semua bukti yang sudah ia kumpulkan. Saat ibunya melihat video itu, air matanya langsung jatuh. Laras, tega sekali kamu. Ayahnya tidak berkata apa-apa. Hanya duduk diam sambil menatap dinding. Tapi tatapan itu tajam, penuh amarah. Amira tahu langkah berikutnya. Ia tidak akan gegabah. Ia akan menyusun semuanya dengan rapi. Termasuk soal harta gonogini, pembagian aset, bahkan urusan hukum. Sementara itu, di rumah, Bimo merasa sangat tenang. Ia bahkan mengajak Laras ke villa rahasia mereka di puncak. Di sanalah semua kebusukan itu akan dibongkar Amira sendiri, dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan. Karena di villa itu, kamera tersembunyi lebih lengkap dipasang. Dan kali ini, Amira akan menyaksikannya secara langsung, tanpa mereka sadari. Tidak hanya itu, ia juga membawa 2 pengacaranya, 2 wartawan dari media nasional, dan 1 kamera dokumenter. Tidak untuk disebarkan ke publik, tapi untuk perlindungan hukum. Dan malam itu, saat Bimo dan Laras tertidur di sofa, Amira datang bersama semua saksi. Mereka masuk dengan tenang. Kamera menyala. Amira berdiri di depan mereka berdua, menatap wajah yang dulu ia cintai, dan wajah adik yang dulu ia peluk erat. Bimo terbangun lebih dulu. Ia terpaku. Laras menyusul, dan wajahnya langsung pucat pasi. Tidak ada yang mereka bisa lakukan,
Semua kebusukan sudah dibongkar. Tidak hanya dalam video, tapi langsung di hadapan semua saksi hidup. Dan di saat itulah, Amira berkata dengan suara yang sangat tenang, tapi dingin menusuk. Kalian pikir aku akan menangis? Tidak. Aku akan berdiri. Dan kalian akan aku buat jatuh. Sehancur-hancurnya. Aku duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Hari sudah malam, namun mataku masih terbuka lebar. Semua kenangan itu kembali berputar seperti film tua yang dipaksa diputar ulang. Hati ini perih, tapi tangisku sudah kering. Aku bahkan lupa bagaimana caranya menangis. Telepon genggam di tangan terus kupandangi. Rekaman video itu masih tersimpan utuh. Berkali-kali aku memutar, berkali-kali pula aku berharap mataku salah lihat. Tapi nyatanya tidak. Itu Bimo. Dan itu, Fir, adikku sendiri. Keesokan harinya, aku sengaja bangun pagi. Kupaksakan tubuh ini berdiri meski nyaris tak tidur semalaman. Aku harus terlihat baik-baik saja di depan Bimo dan Vira. Tidak, bukan demi mereka, tapi demi harga diriku. Aku akan membongkar semuanya. Tapi tidak sekarang. Tidak dalam keadaan emosional seperti ini. Aku masak sarapan seperti biasa. Telur dadar, tumis kangkung, dan tahu goreng. Aroma masakan memenuhi dapur, seperti biasanya saat pagi hari. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Pagi, sayang, suara Bimo terdengar, ringan dan tanpa dosa. Aku menoleh dan tersenyum kecil. Pagi. Vira muncul tak lama kemudian. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya segar seperti orang yang habis tidur nyenyak. Padahal semalam aku melihatnya. Seperti itu dengan suamiku. Wah, sarapannya enak banget baunya. Katanya dengan nada manja. Silakan makan, jawabku datar. Kami duduk bertiga di meja makan. Hening sesaat. Aku mencuri pandang ke arah mereka. Gerakan mereka tampak biasa. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada sedikit pun penyesalan di wajah mereka. Mira, ucap Bimo tiba-tiba. Nanti sore aku ada lembur. Mungkin pulangnya agak malam. Aku menatapnya dalam-dalam. Oh ya. Iya, kerjaan kantor lagi numpuk banget. Vira ikut bersuara. Kamu jangan terlalu capek, Mas. Jaga kesehatan juga, loh. Aku ingin tertawa. Kalau bukan karena aku menahan emosi, mungkin aku sudah melempar gelas ke wajah mereka. Kalau kamu lembur, Vira di rumah sendiri ya? Tanyaku sambil menatap Vira tajam. Ia terdiam sesaat, lalu tersenyum kaku. Iya, Mbak. Gak apa-apa, aku kan cuma di kamar aja. Aku mengangguk pelan. Bagus. Hari itu aku pergi ke kantor dengan kepala penuh rencana. Sepanjang perjalanan, aku menyusun strategi. Aku tidak mau gegabah. Aku harus tahu semua. Semua. Termasuk sejak kapan mereka melakukannya, di mana saja mereka bertemu, dan siapa saja yang tahu. Aku hubungi seorang teman lama, Dina, yang sekarang bekerja di bidang penyelidikan privat. Awalnya dia ragu, tapi setelah tahu aku serius dan menyangkut rumah tanggaku, dia langsung siap membantu. Beri aku waktu 2 minggu, Mir. Aku akan cari semua bukti yang kamu butuh. Ucapnya. 2 minggu. Baik, aku akan sabar. Sepulang kerja, aku kembali ke rumah seperti biasa. Wajahku tetap manis, suaraku tetap lembut, seolah tidak ada badai di dalam hati. Namun diam-diam, setiap langkah Vira kuawasi. Dari matanya, dari gerak tubuhnya, aku tahu, dia sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku sengaja tidur lebih awal. Tapi sebenarnya aku hanya pura-pura. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara pelan-pelan dari ruang tamu. Kupasang telinga. Langkah kaki. Perlahan. Aku bangkit dari tempat tidur dan membuka sedikit pintu kamar. Dan di sana, aku melihat Vira, mengenakan pakaian tidur tipis, keluar dari kamar dan melangkah ke ruang tamu. Beberapa menit kemudian, suara pelan pintu depan terbuka. Tanpa pikir panjang, aku mengambil jaket dan mengikuti dari kejauhan. Jantungku berdetak kencang, tubuhku gemetar. Aku melihat Vira naik ke sebuah mobil hitam, dan yang menyetir adalah Bimo. Tubuhku nyaris lurus saat itu juga. Mobil itu melaju.
Aku langsung naik ke ojek online yang kutunggu di ujung gang. Mbak, ikutin mobil hitam itu ya. Pelan-pelan aja, jangan sampai ketahuan, kataku tegas. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Mereka benar-benar tidak punya hati. Mereka tidak hanya menghancurkan pernikahanku, tapi juga ikatan darahku dengan adik kandung sendiri. Mobil itu berhenti di sebuah hotel. Hotel yang tidak terlalu mencolok, tapi cukup mewah untuk menyimpan rahasia. Mereka turun dan masuk ke dalam. Aku hanya bisa mematung dari kejauhan. Sakit ini tak bisa diungkapkan dengan kata. 2 minggu berlalu. Aku tetap bersikap seperti biasa. Tapi setiap malam aku menangis dalam diam. Dina akhirnya kembali dengan berkas dan hasil penyelidikan lengkap. Mereka sudah bersama sejak setahun lalu. Mira, aku bahkan dapat bukti transfer uang dari Bimo ke rekening Vira. Mereka juga pernah liburan bareng waktu kamu lagi tugas luar kota. Air mataku menetes. Tapi bukan karena lemah. Aku menangis karena aku sudah mengubur semua harapan. Terima kasih, Dina, ucapku. Kini saatnya. Aku undang seluruh keluarga besar ke rumah. Termasuk orang tuaku, mertua, saudara-saudara Bimo, bahkan tetangga dekat. Bimo sempat bingung. Ini ada acara apa, Mir? Aku tersenyum. Tenang aja. Duduk dan nikmati. Di ruang tamu yang penuh orang, aku berdiri di tengah. Lalu kuhidupkan televisi layar besar, menghubungkannya dengan laptop. Dan, kutampilkan video itu. Video saat Bimo dan Vira bersama di kamar hotel. Suara tawa mereka. Suara desahan mereka. Semuanya sunyi. Keluarga membeku. Wajah Vira pucat. Bimo berusaha merebut remote, tapi aku lebih cepat. Apa ini, Bimo? Suara ibunya parau. Apa benar itu Vira? Teriak ibuku. Tangis meledak. Suara orang-orang saling bersahutan. Vira berdiri, ingin lari, tapi ayahku menghadangnya. Kamu adik macam apa? Menusuk dari belakang. Aku berdiri tegak. Tak ada air mata. Tak ada lagi penjelasan. Hari ini aku tidak hanya menceraikan suamiku, kataku pelan, tapi tegas. Aku juga menghapus status saudara dari perempuan ini. Aku melangkah pergi. Pintu kututup pelan. Tapi hatiku tertutup rapat. Untuk mereka. Untuk pengkhianatan. Dan untuk luka yang tak akan pernah aku izinkan berdarah lagi. Amira berdiri mematung di depan layar laptop yang masih menampilkan video rekaman malam itu. Tangannya gemetar. Napasnya tercekat. Rasanya seperti dunia runtuh di hadapannya. Tubuhnya kaku, seolah semua sendi-sendi kehilangan daya. Detik berikutnya, tanpa berkata sepatah pun, ia menutup laptop itu perlahan. Langkahnya goyah menuju kamar mandi. Ia menyalakan keran air, menatap bayangannya di cermin. Matanya merah, pipinya basah oleh air mata yang tak tertahankan. Tapi kali ini bukan sekadar tangis luka. Ini tangis hancurnya kepercayaan, tangis kehancuran batin yang dalam. Setengah jam berlalu di dalam kamar mandi, ia hanya berdiri menatap air yang mengalir. Ia menghapus air matanya, menarik napas panjang, lalu keluar dengan wajah yang mulai berubah. Tidak lagi lemah, tidak lagi gemetar. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang baru. Sebuah keputusan. Ponselnya ia ambil dari atas nakas. Ia buka aplikasi pesan, membuka obrolan dengan Bimo. Kamu bisa pulang sekarang. Aku tunggu. Tidak ada emosi dalam kalimat itu. Tapi justru dari nada datar itu tersirat badai yang akan datang. 15 menit kemudian, suara mobil terdengar dari depan rumah. Amira tidak bergeming. Ia duduk tenang di kursi ruang tamu, menunggu dengan kedua tangan terlipat di pangkuannya. Pintu dibuka. Bimo masuk, tampak lelah. Wajahnya sedikit bingung melihat Amira yang duduk diam. Biasanya ia disambut peluk, senyum, atau bahkan hidangan. Tapi kini, rumah itu terasa dingin. Hai, Mi. Sapa Bimo canggung. Amira menoleh pelan. Duduk. Nada perintah itu membuat Bimo kaget. Tapi ia menuruti, duduk di seberang istrinya. Wajah Amira tampak berbeda. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Ada apa? Tanya Bimo, mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana.
Aku mau tanya sesuatu. Jawab jujur. Bimo mengangguk. Ya, tentu. Amira memiringkan kepala. Kamu selingkuh, ya? Bimo langsung tertawa. Terlalu cepat. Hah? Mi, kamu kenapa sih? Selingkuh apa maksudmu? Kamu selingkuh sama siapa? Amira tak bergeming. Pandangannya menusuk. Enggaklah. Amira, kamu lagi capek, ya? Amira berdiri. Ia berjalan ke arah rak buku, mengambil sebuah flash disk yang sudah ia siapkan. Ia colokkan ke TV. Video itu ia putar. Perlahan, suara desahan dan tawa manja dari dalam kamar hotel itu mengisi ruang tamu. Di layar terlihat jelas, Bimo bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Adinda, adik kandung Amira. Wajah Bimo langsung pucat. Napasnya tercekat. Ia berdiri, hendak mencabut flash disk itu. Amira dengan cepat menepis tangannya. Sentuh. Dan aku akan panggil semua orang di komplek ini buat nonton bareng. Mi, aku bisa jelasin. Suara Bimo pelan, gemetar. Silakan. Amira melipat tangannya. Aku tunggu. Bimo tertunduk. Itu cuma sekali. Aku hilaf. Mi, sumpah. Dinda juga yang mulai. Dia yang ganggu aku duluan. Amira tertawa. Kau pikir aku sebodoh itu? Mi, aku nggak niat. Aku mabuk waktu itu. Amira menoleh tajam. Mabuk? Jadi sekarang kamu pembunuh logika? Kalau mabuk bisa bikin kamu tidur sama adikku sendiri, berarti kamu bukan laki-laki. Kamu binatang. Amira, please, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku udah diam cukup lama. Bimo. Aku telan semua curigaku. Aku tahan semua rasa yang selama ini aku pendam. Aku bela kamu di depan keluargaku. Tapi kamu? Kau tidur dengan darah dagingku sendiri. Bimo mendekat, berlutut di hadapan Amira. Ampuni aku, Mi. Aku masih sayang kamu. Sayang? Amira menyeringai. Sayang itu kamu tunjukkan di atas ranjang dengan adikku. Air mata Amira jatuh, tapi ia tak menghapusnya. Ia biarkan jatuh, satu-satu, seperti sisa harga diri yang pecah. Aku nggak tahu setega itu kamu, Bimo. Bahkan binatang pun takkan menyerang darah daging pasangannya. Tapi kamu bukan cuma hancurkan aku, kamu hancurkan keluargaku. Amira berdiri. Kamu boleh keluar dari rumah ini malam ini juga. Aku akan urus semuanya. Cerai. Dan setelah itu, tunggu saja. Semua yang kamu bangun selama ini akan aku hancurkan. Seperti kamu hancurkan aku. Bimo bangkit. Jangan, Mi. Aku mohon. Terlambat. Amira berjalan menuju kamar, mengambil koper kecil dan melemparkannya ke depan pintu. Kau bisa tidur di hotel manapun malam ini. Tapi jangan coba-coba pulang ke rumah ini lagi. Aku jijik lihat kamu. Bimo terduduk. Ia menunduk. Tangisnya pecah. Tapi Amira tak peduli. Ia menutup pintu kamar dengan keras. Di dalam kamar, tubuhnya gemetar. Tapi ia tetap berdiri. Karena ia tahu, ini baru awal dari semuanya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk, menatap langit-langit. Di benaknya, potongan-potongan masa lalu berputar. Senyum Bimo, pelukan Adinda, makan malam bersama keluarga, tawa di hari raya. Semua berubah menjadi kenangan yang kini menjijikkan. Pagi harinya, Amira bangun dengan mata sembab. Tapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia membuka lemari, mengeluarkan semua dokumen penting. Surat nikah, salinan KTP, rekening bersama. Semua ia kumpulkan rapi. Ia menghubungi pengacara. Tanpa basa-basi, ia minta dijadwalkan untuk bertemu secepatnya. Pengacara itu mengenalnya, karena pernah menangani warisan keluarga Amira. Setelah pertemuan itu selesai, Amira duduk di kafe. Ia membuka ponselnya, masuk ke media sosial. Akun Instagram Adinda masih aktif. Masih penuh foto-foto pura-pura bahagia. Ia melihat story terakhir adiknya, tertawa di salon, mewarnai rambut. Amira hanya menatap. Jari-jarinya mengetik pelan.
Kamu pikir aku nggak tahu? Giliranmu sebentar lagi. Pesan itu tak ia kirim. Ia hapus. Ia lebih suka mereka terkejut. Ia ingin mereka tenggelam dalam rasa bersalah dan rasa takut yang terus membesar. Sore harinya, Amira menemui ayah dan ibunya. Ia tahu ini akan berat. Tapi ia tidak mau sembunyikan lagi. Di ruang tamu rumah orang tuanya, Amira duduk dengan wajah tenang. Ayah, ibu, aku mau bilang sesuatu. Tapi tolong dengarkan dulu sampai selesai. Ayahnya mengangguk. Ibunya menatap khawatir. Amira menghela napas. Aku akan cerai dari Bimo. Ibunya langsung terkejut. Apa? Amira jangan. Nak, kenapa? Amira membuka laptop, memutar video itu. Kali ini, ia tahan dirinya. Ia biarkan ayah dan ibunya menyaksikan semuanya. Ibunya langsung menutup mulut, menangis. Ayahnya menahan amarah. Dan lebih buruk lagi, Amira melanjutkan, wanita dalam video itu adalah Dinda. Ibunya terisak. Tidak mungkin. Ayahnya berdiri, menghantam meja dengan kepalan tangan. Kurang ajar. Anak itu kami besarkan dengan kasih sayang. Tapi dia balas seperti ini. Amira hanya diam. Dalam hatinya, tetap sakit. Tapi ada sedikit rasa lega. Akhirnya semua terbuka. Aku akan urus semuanya. Yah, aku cuma minta doa dari kalian. Aku akan balas semua yang mereka lakukan, tapi dengan caraku. Ayahnya mengangguk. Ibunya mendekap Amira sambil menangis. Maafkan ibu. Ibu nggak tahu Dinda setega itu. Amira membalas pelukan itu. Tapi pikirannya sudah ke depan. Langkah-langkahnya belum selesai. Dan ia takkan berhenti sampai semua luka itu terbalaskan. Amira menatap layar laptopnya yang kini memutar ulang video itu, entah untuk keberapa kalinya. Tangannya gemetar, hatinya sesak. Ia menatap ekspresi wajah adiknya, Anjani, dalam rekaman itu. Terlalu santai. Terlalu penuh hasrat. Terlalu tak tahu malu. Sementara Bimo, pria yang selama ini ia percaya, ia cintai, ia bela mati-matian di depan orang tuanya, berubah menjadi sosok menjijikan yang tak punya rasa bersalah sedikit pun. Dalam video itu, Bimo bukan hanya berselingkuh. Ia tertawa, ia memeluk, ia mencium Anjani seolah dunia hanya milik mereka berdua. Astagfirullah. Lirih Amira. Suaranya tercekat. Ia mematikan laptop dan berdiri. Kepalanya berat. Nafasnya tersengal. Tapi kemarahannya sudah mencapai puncak. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa iba. Sekarang, hanya ada satu hal dalam pikirannya. Mereka harus membayar semuanya. Tanpa pikir panjang, ia menelepon seseorang. Suaranya tegas, dingin, dan menusuk. Besok pagi, siapkan tim legal. Kita mulai proses gugatan cerai. Dan siapkan dokumen pengalihan saham. Aku tak mau satu lembar pun atas nama Bimo. Pagi itu, Bimo pulang ke rumah dengan wajah cerah. Ia mengira semuanya masih dalam kendalinya. Ia pikir Amira masih perempuan polos yang tak tahu apa-apa, yang hanya bisa diam dan menuruti semua kehendaknya. Tapi saat ia membuka pintu rumah, suasananya berbeda. Semua lukisan di ruang tamu sudah diturunkan. Foto-foto pernikahan mereka hilang. Dan yang paling mengejutkan, koper miliknya sudah tertata rapi di depan pintu. Amira berdiri di ujung tangga, mengenakan setelan blazer putih, wajahnya tenang tapi dingin. Matanya tajam menatap suaminya itu. Kau sudah tak tinggal di sini lagi, Bimo? Ucapnya pelan namun menghantam keras di dada Bimo. Amira, ini apa maksudnya? Tanya Bimo tergagap, matanya menyisir koper-koper itu dengan panik. Kau pikir aku tak tahu kelakuanmu dengan Anjani? Amira melangkah turun. Tiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan cambuk yang menyayat harga diri Bimo. Apa maksudmu? Berhenti berpura-pura, Bimo. Bentaknya dengan suara menggelegar. Aku sudah lihat semuanya. Video itu, percakapan kalian, bahkan laporan keuangan rahasia yang kau sembunyikan dariku. Kau bukan hanya berselingkuh, kau juga mencuri uang perusahaan. Bimo terdiam. Wajahnya pucat. Tangan gemetar. Amira, aku bisa jelaskan. Aku. Kau tak perlu menjelaskan apapun.
potongnya tajam. Karena mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu. Di sisi lain, Anjani yang selama ini merasa menang, kini justru merasakan panas di tubuhnya. Ia dikeluarkan dari universitas. Beasiswa yang diberikan oleh yayasan milik keluarga Amira dicabut. Semua akun media sosialnya penuh hujatan. Orang-orang di kampus mulai menjauhinya. Ia dicap sebagai pengkhianat keluarga. Anjani pulang ke rumah orang tuanya, berharap ada pelukan hangat ibu seperti biasanya. Tapi kali ini berbeda. Ibu dan ayahnya menatapnya dengan penuh kecewa. Sang ayah bahkan membanting gelas ketika melihat Anjani berdiri di ambang pintu. Kau hancurkan kehormatan keluarga ini, Anjani. Bentaknya. Ibu. Ayah, aku cuma cinta. Cinta? Sang ibu menahan air matanya. Kau tega menyakiti kakakmu demi cinta haram itu? Anjani tak bisa menjawab. Ia terduduk di lantai, menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sendirian. Tidak ada lagi yang membelanya. Tidak ada tempat untuk berlindung. Semua karena satu keputusan bodoh, menyerahkan tubuh dan hatinya pada suami kakaknya sendiri. Di ruang rapat perusahaan, Amira berdiri tegak di depan para petinggi. Ia mengenakan blazer hitam yang memberi kesan tegas dan berwibawa. Di tangannya, tumpukan berkas gugatan dan dokumen internal. Mulai hari ini, Bimo bukan lagi bagian dari perusahaan, katanya. Para petinggi mengangguk setuju. Mereka semua sudah muak dengan kelakuan Bimo yang akhir-akhir ini terlalu ceroboh dan merugikan perusahaan. Setelah rapat usai, Amira duduk di ruangannya. Pandangannya menerawang keluar jendela. Hatinya perih. Bukan karena kehilangan Bimo, tapi karena pengkhianatan orang-orang yang ia cintai. Namun ia tahu satu hal. Dari reruntuhan inilah ia akan bangkit. Dan ia akan memastikan satu persatu dari mereka yang menghancurkannya akan jatuh di hadapan matanya sendiri. Sore itu, Bimo mendatangi rumah mertuanya. Ia memohon, berlutut di hadapan ayah dan ibu Amira. Pak, Bu, saya minta maaf. Saya hilaf. Saya masih mencintai Amira. Namun sang ayah hanya menatapnya dengan mata tajam. Cinta? Cinta macam apa yang membuatmu tidur dengan adik iparmu sendiri? Keluar dari rumah ini sebelum aku panggil satpam. Bimo keluar dengan wajah tertunduk. Hujan turun deras. Ia basah kuyup. Tak punya tujuan. Sementara itu, Amira duduk di kamarnya. Ia membuka buku harian lama, membaca tulisan-tulisan masa mudanya. Di sana, tertulis mimpi-mimpinya. Tentang keluarga bahagia. Tentang cinta yang tulus. Kini, semua itu hancur. Tapi dari kehancuran itu pula, Amira tahu siapa dirinya. Ia bukan perempuan lemah. Ia bukan korban. Ia adalah pemenang. Dan ini belum akhir dari semuanya. Suara langkah kaki menggema di lorong panjang kantor pengacara. Setiap langkahku mengandung dendam yang kupendam selama ini. Kutatap tajam pintu ruangan yang bertuliskan, Notaris Hukum Aliansyah Partners. Hari ini aku datang bukan sebagai wanita yang hancur, tapi sebagai wanita yang sudah siap membalas setiap penghinaan yang mereka lemparkan padaku. Silakan masuk, Bu Amira, ucap sekretaris Rama sambil membukakan pintu. Di dalam ruangan, pengacaraku berdiri menyambut dengan senyum yakin. Di depannya, di atas meja, berkas-berkas tertata rapi. Aku tahu betul itu semua adalah bukti-bukti kejahatan yang akan segera kujatuhkan ke hadapan Bimo dan Ratih. Kami sudah siapkan semua, Bu. Termasuk rekaman CCTV dari apartemen dan testimoni dari satpam yang melihat mereka sering bermalam bersama. Ucap Pak Dewa, pengacaraku. Hari ini kita ajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan hukum atas penggelapan dan penipuan. Aku duduk dengan napas berat. Rasanya masih tak percaya bahwa aku harus melawan dua orang terdekatku sendiri. Suamiku, adikku. Tapi tak ada jalan mundur. Mereka yang memulainya. Dan untuk perusahaan, sahamnya sudah kami blokir. Bimo tak bisa lagi mencairkan dana atas nama PT yang dulu atas nama Anda bersama, tambah Pak Dewa sambil menunjukkan salinan surat pemblokiran. Aku hanya mengangguk. Biar mereka tahu rasanya dikhianati. Pukul 10 pagi, kami sudah berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak lama, mobil mewah warna hitam berhenti di pelataran parkir. Dari dalam, Bimo keluar dengan wajah muram,
mengenakan setelan rapi. Di belakangnya, Ratih turun dengan gaya sok anggun, mengenakan kacamata hitam, seolah dia yang jadi korban dalam cerita ini. Pandangan kami bertemu. Ratih sempat melirik sinis, tapi dengan cepat kutatap dia tajam. Sekilas dia seperti tersentak, cepat-cepat membuang muka. Dia kira aku akan menangis dan memohon, gumamku pelan. Dia belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Sidang dibuka. Hakim mulai membaca surat gugatan. Bimo tampak mulai gelisah. Dan ketika hakim menyebutkan bukti perselingkuhan dalam bentuk rekaman video yang akan diputar di ruang tertutup, wajahnya pucat seketika. Bukti apa? Kami tak pernah melakukan hal sejauh itu, ucap Bimo, mulai panik. Silakan duduk, Tuan Bimo. Semua akan diputar sesuai prosedur, kata hakim ketus. Ruangan jadi sunyi. Suara dari speaker terdengar jelas. Suara tawa Ratih. Suara napas berat Bimo. Lalu bisikan-bisikan mesra mereka. Aku menutup mata sebentar. Menahan emosi. Menahan luka. Tapi mataku tak bisa bohong. Airnya menetes pelan. Ratih langsung menunduk. Hakim menatapnya tajam. Anda menyadari bahwa hubungan ini melanggar hukum dan norma keluarga, terlebih dengan posisi Anda sebagai adik kandung penggugat. Ratih hanya bisa terdiam. Dan untuk pertama kalinya, dia kehilangan keberanian. Tak ada lagi nyinyiran. Tak ada lagi senyum sinis. Saudara Bimo, pengadilan juga sudah menerima bukti bahwa Anda memindahkan sejumlah besar dana perusahaan ke rekening pribadi tanpa seizin istri sah Anda yang terdaftar sebagai komisaris utama. Itu termasuk penggelapan? Lanjut hakim dengan suara keras. Bimo semakin panik. Dia bangkit dari kursinya. Ini semua fitnah. Amira yang memalsukan semua ini. Aku berdiri perlahan. Kalau begitu, kita adu data. Saya bawa laporan keuangan asli. Lalu mari kita buka rekening milik Ratih dan rekening baru atas nama asisten pribadimu yang ternyata sudah jadi boneka untuk kamu manipulasi dana. Suara langkah kaki pengacara Ratih mengendur. Mereka saling menatap. Panik. Aku bukan cuma kehilangan suami. Tapi aku kehilangan kepercayaan pada darah dagingku sendiri. Kalian ambil hartaku. Tapi kalian lupa. Aku punya harga diri. Suaraku menggema di ruang sidang. Semua menunduk. Hening. Sidang ditunda untuk putusan. Tapi aku tahu hasilnya akan membalikkan segalanya. Keesokan harinya, berita mulai menyebar. Media online menulis tajuk yang tajam. Seorang istri bongkar perselingkuhan suami dan adik kandung, disertai bukti video. Kini mereka terancam penjara. Kantor Bimo mulai didatangi wartawan. Pegawai mulai bicara. Mereka mengundurkan diri satu persatu. Iklan-iklan kerjasama dihentikan. Investor menarik sahamnya. Ratih dipecat dari tempat kerjanya. Dan video tangisannya tersebar di media sosial saat dia kepergok oleh netizen di sebuah kafe, dikecam, disindir, dihujat. Bimo? Rumah yang kami beli bersama disita. Mobil mewahnya ditarik leasing. Akun bannya diblokir. Dan kini, dia tinggal menunggu panggilan resmi dari penyidik atas laporan penggelapan yang kutandatangani sendiri. Hari itu, aku berdiri di balkon rumah baruku yang lebih tinggi, lebih mewah, lebih tenang. Kudekap anakku yang kini lebih sering tertawa. Kupeluk dia erat. Kita sudah lewati semuanya. Nak, sekarang giliran kita hidup tanpa bayangan mereka. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Amira, maafkan aku hancur. Aku bodoh, tolong jangan biarkan aku begini. Ku baca pesan dari Bimo. Ku tutup ponsel. Ku ketuk pelan pagar balkon. Biar dia tahu, kehilangan aku bukan akhir dari hidupnya, tapi awal dari kehancurannya. Dan aku melangkah kembali ke dalam rumah, tanpa sedikit pun menoleh ke masa lalu.